Coba bayangkan, kamu dalam perjalanan ke kantor. Tiba-tiba kamu teringat sudah lama tidak menelpon sahabat karibmu yang kebetulan hari ini berulang tahun. Tetapi, pagi ini pekerjaan kamu sangat banyak sekali. Sehingga kamu berencana menelponnya untuk mengucapkan selamat ulang tahun sehabis pulang bekerja. Tetapi, sehabis pulang bekerja, ternyata rumahmu sangat kotor sekali dan harus segera dibersihkan. Sehingga kamu lupa menelpon sahabat karibmu untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Besok paginya, kamu baru sadar bahwa kamu belum menelponnya sambil menyalahkan dirimu sendiri. Kita sehari-hari dihadapkan pada banyak tugas dan proyek dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi, kebanyakan orang menjejalkan segala sesuatu ke dalam kepala mereka dengan menyimpan informasi penting, janji, dan tugas yang akan datang di pikiran mereka. Sayangnya, pendekatan ini menyia-nyiakan kemampuan otakmu untuk berpikir secara luar biasa dengan mengacaukannya dengan informasi yang campur aduk. Otak manusia umumnya sangat kreatif untuk memunculkan ide-ide baru, tetapi buruk dalam mengingatnya. Selamat datang di channel Sekarang Pintar. Kali ini, saya mau membahas buku yang berjudul Getting Things Done, karya David Allen. Di buku ini, kamu akan mempelajari bagaimana kamu bisa mengontrol semua pekerjaan kamu dengan menggunakan sistem Getting Things Done. Sistem ini adalah framework yang dirancang untuk membantu melacak semua tugas, ide, atau proyek kamu, sehingga kamu akan jauh lebih produktif. Saya merangkumnya menjadi 5 hal penting dalam buku ini. Pertama, capture. Tangkap semua tugas, ide, dan proyek, lalu masukkan ke dalam inbox dengan menggunakan buku catatan atau handphone kamu, sehingga kamu tidak perlu lagi mengingatnya di otakmu. Pastikan untuk selalu membawa dan menyimpannya, karena kamu harus selalu dapat mengaksesnya dimanapun kamu berada. Misalnya, dalam pikiran kamu sedang terpikir beberapa hal. Proposal harus dibuat untuk klien A. Invoice harus dikirim untuk klien B. Teman kantor lama kamu mengajak untuk buka bareng. Keluarga ingin berlibur. Tangkap semuanya itu dalam catatan kamu dan masukkan ke dalam inbox. Kedua, clarify. Mulailah melihat setiap item yang ada di inboxmu dan tanyakan pertanyaan ini kepada dirimu sendiri. Apakah itu dapat ditindaklanjuti? Akan tetapi, jika jawabannya tidak bisa ditindaklanjuti, maka kamu mempunyai 2 opsi, yaitu dibuang atau disimpan untuk berjaga-jaga jika kemungkinan kamu perlu suatu saat nantinya. Lakukan kembali proses serupa untuk semua item yang ada di inbox kamu. Ketiga, organize. Untuk sisa item list yang ada di inbox, apakah memerlukan persiapan dan beberapa langkah? Jika iya, maka masukkan ke dalam kategori proyek. Dalam buku ini, definisi proyek adalah sesuatu yang dapat dicapai dalam 1 tahun dan membutuhkan lebih dari 1 langkah tindakan. Misalnya, memasukkan proposal ke klien A dan liburan akhir tahun adalah masuk dalam kategori proyek. Kenapa? Karena kedua-duanya membutuhkan lebih dari 1 langkah tindakan, seperti diskusi, telepon, dan lalu merangkumnya. Proyek disimpan dalam daftar proyek yang harus ditinjau dan diperbarui secara berkala. Daftar ini adalah tempat kamu harus mencatat semua proyek yang perlu disiapkan dalam waktu dekat. Ketika kamu meninjau daftar ini setiap minggunya, kamu harus selalu memastikan bahwa setiap proyek memiliki tindakan selanjutnya yang jelas dan konkret. Karena itulah yang menggerakkan proyek menuju penyelesaian. Untuk sisanya, apakah bisa dilanjutkan dalam 2 menit atau kurang? Misalnya, mengirimkan invoice ke klien B. Jika jawabannya ya, maka segera lakukan. Kemudian, sisanya bisa didelegasikan ke orang yang tepat. Jika tidak bisa didelegasikan dan membutuhkan spesifik waktu, maka kamu bisa tunda dan memasukkan ke dalam kalendermu. Atau, jika tidak membutuhkan spesifik waktu, maka kamu dapat masukkan menjadi next action setelah semua tugas-tugas yang harus kamu selesaikan selesai. Sedangkan, untuk item list yang tidak bisa ditindaklanjuti, maka yang dapat kamu lakukan adalah merapikan item list tersebut dan memasukkannya ke dalam kotak mungkin suatu hari. Kemudian membuang apa yang tersisa. Keempat, review. Review setiap hari kalender dan next action yang ada di inboxmu. Kemudian, lakukan review seminggu sekali. Karena dengan semakin banyaknya item list yang ada di inboxmu, terkadang mengakibatkan tidak termonitor dengan baik. Sehingga, perlu ditinjau seminggu sekali. Misalnya, pada hari Jumat siang. Dengan tujuan untuk identifikasi aktivitas mana yang sudah dan belum dilakukan, progres proyek, update catatan kamu,
dan membuang catatan aktivitas yang sudah selesai. Review yang lebih besar dapat dilakukan secara berkala, misalnya setiap semester atau setiap tahun sekali. Dalam bukunya, David Allen mengatakan review mingguan adalah faktor penting untuk sukses. Mengapa? Sederhana saja, semakin lama kamu membiarkan hal-hal di kotak masukmu menumpuk, semakin sulit untuk menangani semuanya. Memproses hanya 15 item jauh lebih mudah daripada memproses 50 atau 500 item. Jika kamu tidak melakukan review secara teratur, maka akan beresiko lupa menambahkan sesuatu ke daftar tindakan berikutnya dan menghapus hal-hal yang seharusnya tidak ada lagi di dalam daftar. Jadi, jika kamu melakukan review, maka hal-hal yang seharusnya dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, setiap proyek harus memiliki next action list selanjutnya. Kedua, setiap item dalam next action list harus menjadi sesuatu yang dilakukan di minggu mendatang. Jika tidak, pindahkan ke daftar suatu hari nanti atau hapus semuanya. Ketiga, inbox di item suatu hari nanti mungkin perlu dipindahkan ke dalam daftar next action list berikutnya. Kelima, engage. Langkah ini adalah yang paling sederhana. Jika kamu secara teratur mengerjakan capture, clarify, organize, dan review, maka kamu tahu dengan keyakinan 100% bahwa hal-hal yang ada di dalam daftar inboxmu adalah hal-hal yang harus kamu lakukan untuk membuat kemajuan yang solid menuju pencapaian tujuan. Pilih apa yang harus kamu lakukan berdasarkan situasi saat itu dan prioritas kamu. Dalam kondisi ini, sistem kamu sudah siap. Kamu sudah terbiasa dan menjadi nyaman dengan memproses kotak masukmu dan menghapus banyak hal dari daftarmu seperti seorang profesional. Luar biasa. Selamat menguasai dunia. Kesimpulan, sistem GTD memungkinkan kamu untuk menangani banyak tugas dan memberi kendali penuh atas schedule pekerjaanmu, sehingga kamu akan jauh lebih produktif. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat dari video ini. Selain itu, komentar juga permasalahan apa lagi yang ingin kamu bahas di channel ini. Jika kamu merasa video ini berguna, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Si Karyawan Pintar. Bye-bye.